Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membahas alur cerita film dari Hereditary yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Film ini menceritakan ketika ibunya yang sakit jiwa meninggal, Annie Toni Collette, suaminya, Gabriel Byrne, putra Alex Wolff, dan putrinya, Millie Shapiro, berduka atas kehilangannya. Keluarga tersebut menggunakan berbagai cara untuk mengatasi kesedihan mereka, termasuk Annie dan putrinya yang menggoda hal-hal gaib. Mereka masing-masing mulai mengalami pengalaman dunia lain yang mengganggu terkait dengan rahasia jahat dan trauma emosional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di keluarga mereka. Cerita dimulai dengan penonton melihat keluar dari jendela di bengkel ke rumah pohon, lalu memutar dan memperbesar ke kamar tidur di rumah boneka yang ada di bengkel. Steve Graham membangunkan putra remajanya Peter dan putrinya yang berusia 13 tahun Charlie untuk pemakaman nenek mereka yang berusia 78 tahun, Ellen Taperly. Steve menemukan Charlie tidur di rumah pohon. Istri Steve, Annie, seorang seniman yang membuat diorama mini, menyampaikan pidato untuk melayani ibunya. Charlie mengeluarkan suara berdecak saat menggambar sketsa aneh selama pidatonya. Annie berbicara dengan Charlie tentang Ellen sebelum tidur malam itu. Charlie mengklaim bahwa neneknya selalu berharap Charlie menjadi laki-laki. Yang membuat Annie bingung, Charlie juga bertanya-tanya siapa yang akan merawatnya sekarang, bahwa Ellen sudah mati. Annie kemudian melihat penampakan Ellen yang menghantui setelah melihat-lihat buku kenangan saat berada di bengkel Annie. Seekor burung mati karena terbang ke salah satu jendela kelas Charlie di sekolah. Charlie keluar dan memenggal kepala burung itu. Seorang wanita di seberang jalan melambai ke arah Charlie. Annie mulai meneliti penampakan. Steve menerima kabar dari kuburan, bahwa makam Ellen dinodai, tetapi dia memutuskan untuk tidak memberi tahu istrinya. Annie memberitahu Steve bahwa dia akan pergi ke bioskop, tetapi sebenarnya menghadiri konseling kesedihan, grup pendukung. Ketika dia tiba di pertemuan itu, di luar gelap, Annie terang-terangan membeberkan masalah kesehatan mental ibunya, termasuk identitas disosiatif, kelainan dan demensia. Charlie melihat cahaya aneh di kamar tidurnya. Pemilik galeri Sylvia Archer menghubungi Annie tentang kemajuan karya barunya, termasuk karya yang menampilkan Ellen. Peter bertanya kepada ibunya apakah dia boleh pergi ke pesta di mana dia berharap bisa bertemu Bridget, teman sekelas yang dia minati. Annie bertanya kepada Peter apakah dia mengundang saudara perempuannya untuk pergi bersamanya, karena dia mengklaim itu adalah pesta yang berhubungan dengan sekolah mereka. Charlie mendapat gambaran neneknya dikelilingi api. Charlie mengeluarkan suara berdecak saat dia tersadar dari kesurupannya. Charlie memberitahu Annie bahwa dia menginginkan Ellen. Annie memaksa Peter untuk membawa Charlie bersamanya ke pesta. Bingung karena harus mengawasi adiknya, Peter memarahi Charlie agar dia bisa menghisap ganja bersama Bridget dan teman-teman mereka. Banyak wanita di pesta itu yang mengenakan kemeja panjang bergaya flanel. Tanpa pengawasan, Charlie tanpa sadar memakan kue coklat yang mengandung zat yang membuatnya alergi. Charlie mulai tersedak saat dia mengalami reaksi anafilaksis. Peter membawa adiknya ke mobilnya dan membawanya menuju rumah sakit melalui jalan pedesaan yang gelap. Charlie menjulurkan kepalanya keluar jendela dalam upaya bernapas lebih baik. Peter berbelok untuk menghindari binatang di jalan. Charlie dipenggal ketika kepalanya membentur tiang listrik dengan keras. Setelah duduk dan menatap dengan kaget, Peter pulang ke rumah dengan tenang dan linglung. Annie keluar saat cuaca terang di luar dan merasa ngeri menemukan tubuh putrinya tanpa kepala di kursi belakang mobil. Keluarga mengadakan pemakaman untuk Charlie. Steve melihat-lihat buku sketsa Charlie, gambar. Peter mengalami kepanikan, menyerang sambil menghisap ganja, sebelum bersepeda pulang sekolah. Peter tiba di rumah dalam kegelapan. Annie berduka sendirian sambil duduk di dalam mobil di jalan masuk. Annie berkendara ke pertemuan kelompok pendukung kesedihannya, namun memutuskan untuk berbalik saat masih di tempat parkir. Hari sudah gelap ketika dia tiba. Namun, sebelum Annie dapat pergi, sesama anggota kelompok Joan melihat Annie dan menghentikannya untuk berbicara. Setelah mendengar kematian Charlie, Joan menceritakan kepada Annie tentang kehilangan anak dan cucunya sendiri. Ketika Annie kembali ke rumah, Steve memberikan izin padanya, tapi Annie menolaknya. Annie tidur di loteng.
Peter mendengar suara berdecak Charlie dan melihat apa yang dia pikir adalah bayangan saudara perempuannya yang sudah meninggal di kamarnya, tapi sepertinya itu adalah hoodie miliknya di sudut. Annie mengunjungi Joan di apartemen Joan. Annie memberitahu Joan tentang insiden berjalan dalam tidur di mana dia menyiram Peter dan Charlie serta dirinya sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pengencer cat sebelum bangun dan mendapati dirinya bersiap menyalakan korek api. Dari bahasa tubuhnya, Annie menyiratkan bahwa korek api ada di tangan kirinya dan kaleng pengencer cat di tangan kanannya. Annie menjelaskan bahwa hubungannya dengan anak-anaknya tidak pernah sama lagi setelahnya. Steve menemukan Annie membuat diorama yang mengganggu tentang adegan kematian Charlie. Steve, Annie, dan Peter makan malam yang canggung di mana Annie menyalahkan putranya atas kematian Charlie. Peter menanggapi dengan mengingatkan Annie bahwa dialah yang memaksa Charlie pergi ke pesta. Annie bertemu Joan di toko perlengkapan seni. Joan dengan bersemangat menjelaskan kepada Annie bahwa dia menghadiri pemanggilan arwah terbuka yang mengubah skeptisismenya terhadap paranormal. Joan memberitahu Annie bahwa seorang medium mampu menyulap cucunya yang sudah meninggal, Louis, dan mengajari Joan cara melakukan pemanggilan arwah juga. Joan mempunyai papan tulis di bagasi mobilnya. Joan mengundang Annie untuk menyaksikan pemanggilan arwah secara langsung. Tampaknya Joan berhasil kontak dengan Louis, yang menggunakan kaca dan papan tulis untuk berkomunikasi. Joan meyakinkan Annie bahwa dia dapat melakukan sulap serupa dengan menggunakan barang pribadi dari almarhum, membacakan mantra samar, dan memastikan seluruh keluarganya ada di rumah selama pemanggilan. Annie mendengar suara berdecak saat dalam perjalanan pulang sesudahnya. Annie terbangun malam itu dan menemukan segerombolan semut menuju ke mayat Peter. Annie terbangun dari kesurupan sambil berjalan di atas tempat tidur putranya, memicu percakapan dengan Peter. Peter bertanya mengapa Annie nampaknya takut padanya. Annie tanpa sadar mengaku bahwa dia tidak pernah ingin menjadi ibu Peter dan mencoba melakukan keguguran. Annie tiba-tiba terbangun dan mendapati dia mengalami penglihatan di dalam penglihatan. Mengklaim dia memanggil Charlie, Annie dengan bersemangat membangunkan suami dan putranya untuk pemanggilan arwah lainnya. Charlie sepertinya merasuki Annie. Steve menyadarkan Annie dari kesurupannya dengan menyiramnya dengan air saat Peter menangis karena ketakutan. Selama sekolah, Peter melihat cahaya aneh yang sama seperti yang dilihat Charlie sebelumnya di kamar tidurnya. Peter memperhatikan bahwa bayangannya kembali menatapnya dengan ekspresi berbeda. Steve menegur Annie karena Peter yakin bahwa roh dendam mengancamnya. Annie menghancurkan studionya karena frustrasi ketika dia secara tidak sengaja merusak sebuah kursi model kecil. Peter melihat bayangan saudara perempuannya yang sudah meninggal di sudut, dan kepalanya jatuh dan berubah menjadi bola rekreasi di lantai, sebelum tersedak di tempat tidurnya. Peter menuduh ibunya berjalan dalam tidur dan menyerangnya lagi. Annie menasihati Peter untuk tidak memberitahu Steve apa yang terjadi. Annie selanjutnya menjelaskan bahwa sesuatu yang supernatural sedang terjadi di rumah dan dialah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Jendela di atas tempat tidur Peter memiliki tanda yang mirip dengan yang ada di ruang kelas Charlie ketika ditabrak burung. Menyadari bahwa roh yang dipanggilnya jahat, Annie melempar buku sketsa Charlie ke perapian. Lengan Annie mencerminkan buku yang terbakar dengan juga ikut terbakar, memaksa Annie untuk menyelamatkan buku tersebut. Annie kembali ke Joan untuk meminta bantuan, tapi tidak ada orang di sana dan dia tidak masuk ke dalam kediaman Joan. Kamera menunjukkan tempat Joan dihiasi perlengkapan sihir, termasuk foto Peter di dalam segitiga upacara dan simbol yang dikenali Annie dari foto keluarga. Annie mengetahui bahwa simbol tersebut dikaitkan dengan iblis Paimon, salah satu raja neraka. Annie juga menemukan foto Joan bersama Ellen, mengungkapkan bahwa Joan dan ibu Annie berada dalam kelompok yang sama yang mengabdikan diri untuk mendapatkan kekayaan dengan menyulap Paimon menjadi tubuh laki-laki. Annie menemukan mayat Ellen tanpa kepala di loteng rumahnya. Peter mendengar Joan berteriak, "Aku mengeluarkanmu," padanya dari jarak jauh di sekolah di belakang pagar. Selama kelas, Peter mendengar suara keok Charlie. Peter bertingkah kesurupan dan tiba-tiba membenturkan kepalanya ke mejanya, tersadar dari kesurupannya dengan teriakan ketakutan dan nyeri. Annie berdiri di tengah hujan lebat di bawah rumah pohon dengan lembar memo Ellen, dan kita melihat bahwa kamar Peter di belakangnya di rumah sebenarnya tidak ada. Steve membawa Peter pulang.
Annie mendekati mobil, dan dalam keadaan kering tanpa ada tanda-tanda hujan. Annie memberitahu Steve bahwa mayat Ellen ada di loteng mereka, tapi sekarang sudah dipenggal. Annie juga menunjukkan kepada Steve foto-foto di mana Joan dan Ellen memakai segel Paimon. Annie menjelaskan bahwa keluarga mereka menjadi terkutuk ketika dia mencoba menghubungi Charlie. Annie juga menjelaskan hubungannya dengan buku sketsa Charlie, menambahkan bahwa Steve perlu menghancurkannya untuk menyelamatkan Peter yang tidur di kamarnya di latar belakang dan tidak terbangun oleh percakapan tersebut. Tidak mempercayai klaim liarnya, Steve menuduh Annie menggali kuburan Ellen. Ketika Steve menolak untuk membakar buku sketsa itu, Annie melemparkannya kembali ke dalam api, meskipun dia mengira hal itu akan membunuhnya. Sebaliknya, Steve secara spontan terbakar. Dengan ibunya yang kerasukan melayang di sudut atas tempat tidurnya, Peter bangkit untuk menggeledah rumah. Ketika Peter meninggalkan kamarnya, tangga menuju loteng hilang. Peter menemukan mayat ayahnya yang hangus. Kerasukan, Annie mengejar Peter ke loteng. Tangga menuju loteng kini sudah turun. Annie melompat dan dengan marah membenturkan kepalanya ke pintu loteng setelah Peter menaiki tangga dan menariknya ke langit-langit lantai atas. Di loteng, Peter menemukan lalat, lilin, dan foto wajahnya dengan mata menonjol. Tubuh Ellen hilang. Annie tiba-tiba melayang di atas Peter sebelum memenggal kepalanya sendiri. Dihadapkan pada kengerian ini dan 3 penyembah setan yang tidak berpakaian, Peter melompat keluar jendela. Kepala Peter membentur tanah di bawah, yang sepertinya membuatnya pingsan. Peter bangkit setelah cahaya aneh yang terlihat sebelumnya melayang di sekitar tubuhnya. Peter mengikuti mayat tanpa kepala ibunya yang mengapung ke dalam rumah pohon. Sekumpulan orang yang sebagian besar menyembah setan di berbagai negara bagian tanpa pakaian menyambut Peter di dalam rumah pohon. Ada seorang wanita berambut panjang dengan jubah mandi. Kepala Charlie yang dipenggal berada di atas patung Paimon. Peter melihat sekeliling dengan ekspresi bingung dan kami diperlihatkan tubuh tanpa kepala Annie dan Ellen terbaring membungkuk di lantai, di depan patung. Suara jin memanggil Peter Charlie saat seorang wanita memahkotanya, namun menyambut Peter Paimon sementara Coven menyambut kedatangan iblis. Cerita diakhiri dengan gambar model rumah pohon yang dipenuhi boneka mirip Peter, sang Coven, serta Annie dan Annie tanpa kepala.